Baik, sebelumnya mengucapin terima kasih banyak ya Pak atas kesediaannya untuk wawancara hari ini. Oke, sama-sama. Nah, Nama saya Anggi Yuliasari dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang berada di Banten, Serang, Banten. Saya sedang melakukan penelitian tentang komunikasi dalam konteks perjalanan umroh, Pak. oke, baik. Saya ingin Sebelumnya mendengar. perkenalkan dulu, nama saya Galuh ya. Oh, Ibu, sorry. ya. Oke, nama saya Ibu, dan saya selaku di sini kalau jujur ya sempat sih untuk menjadi apa ya, tour leader memang. Tapi kalau untuk kesehariannya kan lebih di kantor sih kalau saya. Oke, silakan dilanjut lagi. Saya ingin mendengar pengalaman dan pandangan Bapak sebagai tour leader. Baik, sebelum kita memulai, bolehkah Bapak memperkenalkan diri dan menceritakan sedikit tentang latar belakang Bapak? Oke, baik. Perkenalkan tadi ya, nama saya Igo, panggilannya di sini Igo sih. Uh, Terus untuk keseharian saya di sini sebagai customer service, customer experience. Jadi yang semua pengalaman pelayanan fasilitas itu yang dirasakan oleh jemaah, tim kami yang memang yang mengelola. Jadi yang apa ya, intinya itu experience yang dirasakan oleh jemaah itu insya Allah kami yang membantu untuk kasarannya itu membantu lah untuk experience-nya itu biar wah gitu, biar jemaah itu nggak ada rasa khawatir, terus kayak dia seneng lah kayak gitu, nggak ada rasa kecewa gitu. Terus tempat juga untuk biasanya kalau di travel mungkin semua sama sih. Jadi ada beberapa momen atau memang gantian atau gimana untuk timnya itu diberangkatkan sebagai tour leader. Jadi nanti biar tahu ketika menjelaskan kepada jemaahnya biar paham situasi di lapangan. Dan kalau kita kecenderungan kan cuma paham sebatas teori saja ya. Jadi yang jelaskan bahasanya mungkin produk knowledge dari teman-teman dijelaskan kalau misalnya oh gini oh nyatanya di sini fasilitasnya gini. Sedangkan kalau kita terjun langsung kan kita bisa tahu detail. Jadi menjelaskan ke jemaah jauh lebih enak kayak gitu sih. Baik, terima kasih Bapak. Ya, Kemudian, apa yang membuat Bapak tertarik gitu untuk menjadi tour leader umroh? kalau apa ya yang membuat saya atau teman-teman atau mungkin lebih ke tim tour leader ya itu ada kepuasan tersendiri. Pertama mungkin karena kita membantu mempermudah urusan ibadah orang lain juga ya. Betul. Yang pertama. Nah, yang kedua kita bisa terjun langsung interaksi sama jemaah. Kalau boleh ya bisa dibilang mungkin kalau di bidang yang kayak pelayanan sama jasa itu tantangannya lebih ke mungkin interaksi langsungnya ya, karena itu nanti akan berpengaruh kepada apa yang dirasakan jemaah. Nanti kita juga bisa mengenal lebih tentang jemaahnya kayak gimana, bagaimana tiap orang itu memang berbeda-beda dari latar budaya dan lain-lainnya gitu kan ya. Itu nanti semua sih, jadi tantangannya sih lebih ke ketika di lapangan itu. Terus kita juga lebih paham soal apa ya, hal-hal yang mungkin kalau jujur saya juga sebelumnya awal soal umroh awam soal umroh gitu, umroh ini kayak gimana, terus runtutan ibadahnya kayak gimana, apa saja yang dikunjungi, seperti itunya sih yang mendorong akhirnya mungkin hampir semua dari kami seperti itu. Kecuali yang ustadz, kalau ustadz biasanya kan sudah tahu paham lah sedikit banyaknya kan kayak gitu. Baik. Terima kasih atas berbagi kisah singkatnya. Izinkan saya untuk memulai dengan beberapa pertanyaan seputar pengalaman Baik, silakan. Bapak sebagai tour leader umroh. Iya, boleh. Untuk pertanyaan pertama, apa peran utama Bapak sebagai tour leader umroh selama perjalanan dari keberangkatan Indonesia sampai kepulangan gitu? Oh baik, kalau tugas sebagai tour leader ya, itu lebih ke yang pertama adalah mendampingi jemaah dari ketika sebelum berangkat di bandara sampai di sana, terus habis itu setelah pulang. Itu yang pertama, mendampingi. Yang kedua adalah memberikan informasi
informasi terkait sebelum keberangkatan itu apa saja nanti yang akan kita laksanakan, apa saja yang kita siapkan, setelah itu sekarang ngapain dan lain-lainnya. Setelah itu ketika di sana mungkin ketika sampai di Arabnya itu informasi lebih ke rangkaian ibadahnya, apa yang akan dilaksanakan, tempat wisatanya itu mana saja, terus apa sejarah sedikit banyak kan kita harus tahu ya. Iya. Sejarahnya tempat ini kenapa dikunjungi ya itu yang kedua. Terus setelah itu mungkin nanti akan melayani sih saya bilang. Kalau misalnya nih ada beberapa jemaah butuh untuk disediakan misalnya butuh disediakan taksi. Nah kita komunikasikan dengan tim untuk dicarikan taksi. Terus butuh ini tengah malam butuh obat dan lain-lain ya kita harus cepat tanggap memang untuk bisa memenuhi kebutuhannya jemaah misalnya kayak gitu. Terus ketika sampai di sini mungkin kembali ke Indonesia mungkin ya tadi tetap mendampingi jemaahnya. Terus sebetulnya lebih banyak ke komunikasinya semua sih kayak gitu, karena nanti kan pada akhirnya kan kita kan juga punya tim untuk bekerja sama ya. Iya, betul. Jadi buat ke teamworknya nanti kayak gitu sih, lebih ke mendampingi jemaah memang kasarnya mungkin sahabatnya jemaah selama dari sini berangkat terus kembali lagi lah kasarnya kayak gitu. Baik. Kemudian melanjut ke pertanyaan kedua, bagaimana Bapak memberikan informasi awal kepada jamaah sebelum keberangkatan? Apa saja yang biasanya Bapak sampaikan? Oke, baik. Kalau biasanya kan jemaah ketika sebelum keberangkatan ya sebelum di bandara itu kan main ke kantor dulu. Nah, ke kantor itu biasanya kita sampaikan terkait besok di bandara pukul jam berapa, terus apa saja yang memang harus jemaah siapkan sebelum mereka berangkat. Soalnya kecenderungan tidak semua jemaah sudah pernah berangkat, jadi kayak informasi basic sih. Kayak, nanti bawa ini gitu. Misalnya pakaian berapa pieces, terus apa saja yang boleh atau tidak boleh dibawa, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan juga ketika di bandara sampai di sana, baik maupun di bandara sebelum berangkat itu, sampainya di Arab, ketika di Arab, sampai yang pulang kembali lagi ke Indonesia itu apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Terus biasanya juga ketika di bandara kita ada semacam pengingat ya, mungkin kalau bahasanya dalam industri umroh itu manasik. Jadi ada manasik rehearsal, cuman pengingat saja. Jadi nanti ketika jemaah dikumpulkan di suatu tempat itu dijelaskan apa saja nanti kita nanti akan berangkat jam sekian, misal jam 11. Jadi nanti jemaah akan ikut kami bawa ke pesawat sekitar jam segini, kayak gitu basic aja sih. Terus nanti sesampainya di bandara sana di Arab apa yang harus dilakukan jemaah, terus kita akan menuju kemana, kita memperkenalkan juga tim yang ada di sana, biasanya seperti itu sih. Intinya kita berikan informasi yang kiranya nanti kan ada tuh biasanya jemaah yang mau berangkat merasa deg-degan. Nah kita itu kalau bisa itu menghilangkan rasa was-was dari jemaahnya. Jadi kita berikan informasi sejelas mungkin, sebanyak mungkin, sampai sekiranya jemaah itu kita berangkat itu langsung tinggal senengnya aja gitu. Walaupun kita nggak munafik, pasti jemaah itu tetap ada rasa deg-degan kan mungkin ya. Experience-nya tiap orang berbeda ya, kayak gitu sih. Baik, kemudian selanjutnya itu terkait penggunaan bahasa Bapak. Bagaimana Bapak menyesuaikan penggunaan bahasa saat berkomunikasi dengan jamaah dari latar belakang budaya yang berbeda? Ini juga sebetulnya hampir semua tour itu kayaknya PR-nya di sini. Kita kan Indonesia ya, bahasanya kan kalau boleh jujur kan banyak kan. Anggaplah di Jawa dibagi banyak juga lagi kan ya, ada sekian banyak bahasa juga. Mungkin yang terkendala itu ada beberapa, saya bilang sih ini kendalanya dulu aja ya. Dari beberapa daerah itu jemaahnya itu tidak bisa berbahasa Indonesia. Yes, literally tidak bisa berbahasa Indonesia. Misal ada yang bahasanya mungkin bahasa yang Jawa yang halus banget, biasanya orang-orang sepuh yang dari daerah. Nah itu memang terkendala biasanya di bahasanya. Itu terus kayak yang ada lagi misalnya dari Madura itu memang ada sebagian jemaah dari sana tidak bisa bahasa Indonesia ya, kayak gitu-gitu sih. Jadi mau tidak mau kita mungkin belajar sedikit untuk bahasanya mau tidak mau memang, karena itu kan memang tuntutan hampir semua kru itu ya guys.
sedikit banyak harus bisa bahasanya kan, banyak bahasa itu. Terus untuk komunikasinya, kita komunikasikan biasanya menggunakan pendekatan sih. Jadi kayak misalnya komunikasi, misal saya ambil yang dari sepuh-sepuh, sedikit banyak kan yang tadi ya bahasa Jawanya halus ya, itu kan biasanya kita pakai pendekatan itu kayak komunikasinya itu nggak bisa kalau verbal Indonesia full gitu. Jadi kalau yang saya atau teman-teman lakukan biasanya cari yang biasanya, yang pertama adalah ini alternatif ya, cari yang sekiranya memang apa ya, dari wilayah yang sama, untuk kita minta tolong dibantu translatekan. Ini kalau kepepet ya, maksudnya kalau kondisi darurat banget ya. Atau biasanya kita menjelaskannya itu dengan apa ya, kalau cuman dengan kata-kata aja, kata-kata saja itu biasanya jemaahnya tidak paham. Jadi harus pakai gestur, pakai apa, pakai ditunjuk, yang gini, yang gini, yang gini, yang gini. Oh, gini, gitu. Pada akhirnya sampai ya kita gimana caranya kita ngolah kata-kata juga, ngolah pikir untuk menjelaskan ke jemaahnya sih. Karena itu tadi, memang PR-nya kita karena kita di Indonesia, suku budayanya, bahasanya juga jauh lebih banyak. Tantangannya di situ ya maksudnya. Baik, kemudian berkaitan dengan teknik komunikasi. Teknik komunikasi apa yang Bapak gunakan untuk menarik perhatian jamaah selama perjalanan? Oke, biasanya di standar mungkin yang informatif aja ya. Jadi kita menyampaikan apa ya, lebih ke aktif, informatif. Terus kalau persuasif, kalau misalnya untuk mengajak jemaah itu kayak kita itu cuman ngasih pancingan saja ya. Tapi kalau yang sih lebih ke informatif, jadi jemaah kita ajak berinteraksi. Jadi bukan kita, kalau misalnya kan kadang kan tulisnya cuma menjelaskan ya ibu-ibu, bapak-bapak di sebelah kanan kita bisa lihat ini ada ini, itu kan bosan jatuhnya ya. Iya. Jadi kita ajak interaksi, kita ajak interaksi, kita ajak ngobrol, kayak ngobrol sehari-hari gitu, kayak biasa gitu. Oh iya, nanti pada akhirnya nanti jemaahnya itu jadi jatuhnya lebih aktif juga. Jadi kayak kita ada feedback dari jemaah juga, kan seneng toh kalau komunikasinya nggak cuma searah terus kita ngobrol terus ternyata jemaahnya ya nggak berespon apa-apa, kan ya sedih juga kan kayak gitu ya. Jadi kita lebih sering kayak ngajak bercanda, ngajak interaksi kayak gitu sih ke jemaah biasanya memang. Baik, kemudian apakah Bapak menggunakan bahasa tubuh atau isyarat tertentu saat menjelaskan informasi? Bagaimana caranya? Kalau untuk gestur sih wajib sih kayaknya. Jadi kayak ketika kita menjelaskan, kalau cuma menjelaskan ya di sebelah kanan tanpa kita menunjuk atau apa ya, menjelaskan detail-detail, kan biasanya kan lebih enak memang kalau lebih luasnya pakai bahasa tubuh ya. Kalau enggak sih kayak lempeng-lempeng aja sih. Jadi kalau misalnya memang kita hampir semua TL pasti menggunakan itu kok. Jadi kayak gesturnya, kayak misalnya menunjuk, misalnya ada masjid, masjid ini, masjid Kuba misalnya, masjid ini ceritanya kayak gini gitu, ditunjuk, di sebelah sananya ada ini, ada ini. Jadi memang lebih enak kayak itu tadi, menggunakan bahasa tubuh atau gestur tertentu sih memang. Kayak gitu sih. Baik, kemudian berlanjut ke penjelasan destinasi. Bagaimana Bapak menjelaskan tempat-tempat penting selama perjalanan umroh? Apakah ada teknik khusus yang Bapak terapkan? Kalau untuk teknik khusus sih sepertinya sih tidak ada, hanya saja standar sih, kayak menjelaskan. Memang kalau untuk penjelasan destinasi wisata kita jelaskan terlebih dahulu sebelum keberangkatan. Untuk detailnya kita akan mengunjungi ini gitu. Terus detail dari tempat wisata yang akan kita kunjungi, sejarahnya seperti apa, nanti kita kita ulang kembali untuk sejarahnya atau lebih detailnya itu ketika sampai di tujuan. Jadi sembari jemaah sampai di tujuan, nanti di sebelah kanan ibu-ibu atau bapak-bapak bisa lihat, nah itu langsung biasanya jemaah akhirnya ya sebelah kanan, terus habis itu kita jelaskan lebih detail lagi, kayak gitu sih. Memang mau tidak mau tuntutan sebagai leader juga, yaitu mungkin asalnya wawasannya harus luas ya, apalagi terhadap yang ditangani ya. Misalnya kita kan dalam industri umroh kita harus tahu kondisi di sana itu